Dan kita akan membaca nanti dari Nehemia, ya, kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ke-19. Silakan saudara-saudara sekalian ambil Alkitabnya dan kita akan membaca dari Alkitab kita masing-masing. Nah, tema atau bacaan yang atau tema kita pada hari ini adalah satu tema yang sangat penting. Menurut saya Indonesia pada zaman sekarang ini, bahkan bukan hanya Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia terjadi banyak sekali krisis kepemimpinan. Ya, Anda bisa melihat kalau Anda mengikuti di mana-mana belakangan ini krisis kepemimpinan yang cukup besar itu terjadi di Thailand ya, tapi juga di banyak negara. Dan dalam lingkup yang lebih kecil, masalah kepemimpinan ini terjadi di banyak tempat ya, bukan hanya di lembaga-lembaga pemerintah ya seperti tempat kita di negara ini, tetapi juga di banyak tempat ya, terutama juga atau terjadi juga di tengah-tengah lembaga para church ya, lembaga-lembaga Kristiani juga terjadi banyak krisis kepemimpinan. Nah, kepemimpinan, saudara-saudara sekalian, adalah tema yang sangat penting dan Alkitab menyoroti dengan sangat-sangat jelas tentang kepemimpinan. Alkitab memberikan contoh tentang kepemimpinan, ya, bagaimana harus menjadi pemimpin yang baik. Dan sebetulnya tanpa saudara-saudara sadari, setiap kita ini kita menjadi pemimpin masing-masing dalam lingkup kita ya. Kalau Anda sebagai seorang atau kita sebagai seorang ASN, sebagai staf BPS, kita juga menjadi pemimpin dalam lingkup kita masing-masing. Saya tahu bahwa belakangan ini banyak sekali jabatan dari struktural sudah dialihkan ke fungsional, jadi seolah-olah kita bekerja sendiri. Kalau Anda itu pejabat fungsional, namun demikian meskipun kita pejabat fungsional, kita punya atasan ya. Kita punya atasan, apalagi kita pejabat struktural, kita punya atasan, sehingga proses leadership itu harus atau selalu pasti berkaitan dengan kita. Dan saya ingin sampaikan saudara-saudara sekalian bahwa ada dua aspek di dalam setiap hidup orang Kristen. Yang pertama menjadi leader ya, atau menjadi pemimpin, dan yang kedua adalah menjadi follower atau menjadi pengikut. Jadi seringkali dalam membahas tentang leadership aspek ya, kita selalu fokus pada bagaimana kita menjadi pemimpin. Padahal sebetulnya menjadi pemimpin dan menjadi pengikut atau follower, leader and follower itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang ya. Jadi pada saat tertentu, pada saat yang sama Anda menjadi leader, tapi juga pada saat yang sama Anda menjadi follower. Dan apa yang ingin disampaikan, Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa follower and leaders itu biasanya diawali dengan followers yang baik. Kalau kita menjadi pengikut yang baik, maka kita akan menjadi leaders. Contoh itu saudara-saudara sekalian ada di Tuhan Yesus dan ada di murid-murid ya. Murid-murid itu adalah follower. The 12 murid ya, the 12 apostles ya, itu mereka adalah followers. Mereka adalah pengikut yang setia, pengikut yang baik. Lalu pada saatnya mereka menjadi leaders, tapi mereka adalah followers. Dulu baru mereka menjadi leaders. Dan Anda tahu kata murid itu berasal dari kata followers, dari kata disciples. Murid artinya disciples ya, disciples dalam bahasa Inggris. Disciples itu artinya follower, atau asal katanya disciples, kemudian dari disciples itu turunlah kata disiplin, ya, disiplin, dan disiplin itu adalah followers, disiplin adalah pengikut. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang melayani, karena sebetulnya pemimpin yang melayani ini hanya bisa terjadi, hanya bisa dilakukan apabila dia seorang follower, dia seorang disciple. Dia tidak akan bisa melayani kalau dia bukan disciples, ya, dia bukan followers. Istilah yang sering kita pakai adalah servant leaders, ya, pemimpin yang mempunyai jiwa melayani. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di dalam, mari kita buka Alkitab kita masing-masing, ya.
dari Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19, dan saya akan membacanya karena memang kita dari sistem Zoom ini, jadi izinkan saya untuk membaca Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Jadi bunyinya demikian. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, itu adalah judul yang ada di dalam Alkitab kita, dan ayat 14 sampai 19 yang demikian bunyinya. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu sekalipun tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan mau melakukannya. Saya ingin Anda tetap membuka Alkitab Anda, karena kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat yang tertulis ini. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Jadi ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan atau yang dikemukakan firman Tuhan bagi kita hari ini menjadi pemimpin yang melayani. Jadi dalam rangka menjadi pemimpin yang melayani, maka yang pertama di sini akan disampaikan mengenai prakondisi ya, atau syarat untuk menjadi pemimpin yang melayani. Nanti kita akan melihat itu apa sih yang merupakan syarat untuk menjadi pemimpin yang melayani. Dan kalau tanpa ada syarat ini, kita akan sulit, dan kalaupun kita melakukan itu sebetulnya bukan untuk sesuatu yang kita sebut dengan pelayanan. Ya, jadi pemimpin yang melayani ada syarat untuk kita menjadi pemimpin yang melayani. Yang kedua, yaitu bahwa pemimpin melayani berjalan di dalam koridor, ya, di dalam pathways, di dalam jalan yang memang sudah merupakan jalan yang ditentukan baginya, ya, dan jalan tersebut kita akan lihat. Jadi pertama adalah prakondisi atau syaratnya. Yang kedua, pemimpin yang melayani dia setia, dia faithful, mengikuti jalan yang sudah ditentukan baginya. Dan yang ketiga, pemimpin yang melayani itu mempunyai gaya kepemimpinan yang khas, ya. Ada gaya kepemimpinan dari pemimpin yang melayani, dan dari gaya kepemimpinan itu maka kita tahu bahwa dia adalah pemimpin yang melayani. Anda boleh saja mengatakan bahwa Anda seorang pemimpin dan Anda pemimpin yang betul-betul melayani, seorang servant leader, tetapi apabila gaya kepemimpinan Anda tidak menunjukkan itu, maka sebetulnya Anda bukan seorang pemimpin yang melayani. Nah, saudara-saudaraku, 3 hal ini yang kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, apa sih yang merupakan prasyarat atau kondisi bagi seseorang yang akan disebut atau yang melakukan praktek pemimpin yang melayani? Syarat itu adalah ketaatan yang penuh pada Tuhan, ya, ketaatan yang konsisten dan persisten, tidak hanya konsisten tapi persisten juga di dalam mengikuti ajaran firman Tuhan. Jadi itu syarat pertama bagi siapapun dia untuk menjadi pemimpin yang melayani,
yaitu dia takut akan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai hal ini. Anda perhatikan di ayat 14 ya. Ayat 14 itu di sana mengatakan bahwa Nehemia ini dia menjadi bupati selama 12 tahun ya, pada zaman pemerintahan Artasasta. Anda perhatikan itu dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Pada saat itu Nehemia menjadi bupati. Anda tahu riwayat Nehemia sebelumnya dia adalah seorang juru minum di kerajaan Artasasta, di kerajaan Persia, di mana Artasasta sebagai raja, dan kemudian dia menggumuli untuk membangun tembok Yerusalem, lalu kemudian dia diutus oleh raja, tentu saja Tuhan mengutus dia, dan raja memberikan surat khusus bagi dia untuk pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, kalau Anda baca dari Nehemia pasal 1 sampai pasal 5 ini, saudara-saudara sekalian, tidak ada indikasi sama sekali bahwa dia itu sebetulnya diutus pada saat yang sama dia sudah diangkat sebagai bupati. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris ya, dia menggunakan istilah Governor of Judah. Jadi Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seorang bupati. Tetapi di dalam banyak Alkitab lain, terutama Alkitab dalam bahasa Inggris, ya Alkitab dalam bahasa-bahasa yang lain memang mengindikasikan bahwa Yudah atau Yehuda itu adalah salah satu, Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem adalah satu daerah yang bisa dianggap sebagai provinsi dari kerajaan Persia pada saat itu. Nah, hal yang menarik yang saya ingin sampaikan di sini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu bahwa dia 12 tahun dia menjadi bupati pada saat statement dia ini disampaikan, pada saat ayat 5 ini disampaikan. Sudah 12 tahun dia menjadi bupati, dan ternyata dia menjadi bupati dengan melakukan dengan sungguh-sungguh dan benar, menjadi seorang bupati yang benar selama 12 tahun. Saudara, kecenderungan bagi kita ya, kalau kita menduduki satu jabatan itu kita biasanya bagus pada awal-awalnya. Ya, kemudian setelah berjalan beberapa tahun kita makin berubah, dan pada akhirnya kita tidak seperti yang sebelumnya. Kita tidak ideal lagi dalam menduduki posisi itu. Nah, tetapi Nehemia ini ya selama 12 tahun dia menjadi bupati, dan Anda kalau perhatikan di ayat 12 ini ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia tidak nepotisme. Jadi dikatakan di sini bahwa dia dan anak-anak buahnya, ya, jadi dia punya saudara-saudaranya, ada dikatakan di ayat 14, dia dan saudara-saudaranya, mereka melakukan tanggung jawabnya dengan benar, dan sebetulnya dari sini dikatakan bahwa mereka berbuat baik. Jadi melakukan hal yang baik selama konsisten dan persisten selama 12 tahun. Nehemia melakukan tanggung jawabnya dengan benar sebagai seorang pemimpin puncak di Yehuda pada saat itu. Nah, Anda perhatikan di ayat 15 ya, di ayat 15 ini mengatakan begini bahwa ayat 15 saya bacakan ya, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku, saudara perhatikan kata-kata ini, tetapi para bupati yang sebelumnya, ini berarti bupati-bupati yang sebelumnya yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Jadi mereka sangat memberatkan rakyat ya, mereka memberikan beban ekstra kepada rakyat. Dan beban ekstra ini menyangkut apa yang disebut dengan salary atau gaji atau upah kepada bupati yang di luar kebiasaan. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda. Jadi pada zaman itu ya, pada zaman itu para bupati itu dibayar in kind. Jadi mereka tidak dibayar dengan cash, tapi mereka dibayar in kind. Lalu kemudian setiap bupati, ya setiap pejabat itu ada tanah khusus yang bisa digarap. Ya kalau kita di desa-desa di Jawa, setahu saya banyak yang di Jawa ya, di daerah lain saya nggak begitu tahu. Tapi di Jawa itu kan biasanya Pak Lurah itu kan diberikan, atau aparat desa itu diberikan tanah ya untuk mereka bisa menggarapnya. Dan tanah itu berganti, apabila lurahnya berganti, tanahnya beralih kepada lurah yang memegang jabatan. Nah, di sana juga demikian. Jadi para bupati atau para pejabat ini mereka tidak boleh menerima cash
atau aturannya mereka tidak menerima cash. Yang mereka menerima itu adalah gaji atau salary, in-kind salary, dan kemudian mereka punya tanah tadi. Nah, saudara perhatikan di ayat 15. Saya ingin kita memperhatikan ini, ayat 15 mengatakan begini, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka, ini rakyat ya. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari. Nah, 40 shikal itu 500 gram ya, 500 gram ya, 0,5 kilogram emas ya, di sini perak ya, 0,5 gram perak sehari yang didapat dalam bentuk cash. Ini semacam in addition to in kind yang dia dapat ya, dia juga meminta itu ya. Jadi dia membebankan itu, bupati-bupati sebelumnya membebankan itu kepada rakyatnya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Nehemia. Nah, Anda barangkali tahu, dan saya harapkan saudara-saudara paham hal ini betul ya. Anda barangkali pernah dengar apa yang disebut dengan diskresi kebijakan dan kebijakan yang berdasarkan atas rule ya. Jadi rules and discretion ya. Anda pernah dengar itu barangkali. Tapi saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa diskresi ya adalah kebijakan yang diambil sewaktu-waktu pada tahap tertentu saja, karena dan dia tidak sesuai dengan rules, tidak sesuai dengan aturan. Itu yang disebut dengan diskresi kebijakan, discretion policy ya, itu dilakukan. Namun demikian diskresi yang dilakukan berulang-ulang dia menjadi rules ya. Jadi diskresi yang berkali-kali kita lakukan dia menjadi rules. Dan apa yang terjadi di Yehuda pada saat itu? Di Yehuda pada saat itu ternyata para bupati sebelumnya, apa yang mereka lakukan, mereka sangat membebankan rakyat, dan mereka melakukan diskresi karena aturannya tidak ada salary dalam bentuk cash. Mereka melakukan diskresi, dan ternyata diskresi itu dilanjutkan oleh bupati-bupati sesudahnya ya, sebelum Nehemia. Jadi itulah yang terjadi. Nah, Nehemia, apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia tidak melakukan itu. Meskipun itu kebiasaan bupati-bupati sebelumnya, tapi dia tidak melakukan itu. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda menduduki satu jabatan, lalu kemudian sering kali Anda mendengarkan begini, Pak lakukan ini aja, atau Ibu lakukan ini aja. Ini kan dulu-dulu juga pejabat-pejabat yang lain juga, pejabat-pejabat sebelumnya melakukan hal yang sama. Mereka katakan begitu ya. Pejabat-pejabat sebelumnya melakukan hal yang sama. Jadi Bapak lakukan aja, kan nggak ada masalah. Nah itu berarti apa yang sudah dilakukan itu yang merupakan diskresi, dia menjadi seolah-olah menjadi rules atau regulation. Dia sudah menjadi unwritten regulation, ya, menjadi peraturan yang tidak tertulis. Nah itu yang terjadi saudara-saudara sekalian. Ini Nehemia tidak melakukan itu sama sekali. Nehemia berdiri di atas aturan. Aturannya mengatakan seperti apa dan dia melakukan hal itu. Sehingga dia tidak mengikuti apa yang disebutkan di dalam ayat 15 ini, memberikan beban kepada rakyat. Saya masih ingat saudara sekalian, ketika saya menjadi sekretaris dirjen cukup lama ya, sekitar 6 tahun saya menjadi sekretaris dirjen, sekian tahun menjadi direktur, dan saya hanya 3 tahun kurang menjadi dirjen. Tapi saya masih ingat ketika saya di dalam satu posisi tertentu, staf-staf saya pernah mengatakan ke saya begini, Pak, adakan mobil biar ibu yang pakai, maksudnya istri saya yang pakai. Saya bilang, ada urusan apa dengan istri saya kok sampai harus mengadakan mobil untuk dia? Katanya begini, yang dulu-dulu juga begitu Pak, yang lain juga begitu kan, ibu perlu mobil untuk datang Dharma Wanita gitu ya, datang hadir di kantor atau kemana-mana. Saya katakan dia punya mobil sendiri, kalau dia nggak punya mobil sendiri dia naik bajai aja, ya, saya katakan begitu. Dan benar, istri saya kalau ke kantor saya itu, kalau nggak bareng saya, ya dia naik kereta dari Bogor, turun di Gambir, nyebrang dari Gambir ke kantor saya di KKP itu pakai bajai ya. Tapi nggak ada masalah, jadi dia lakukan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan, pemimpin yang melayani yaitu bukan harus ikut aturan, dan diskresi bukan sesuatu yang baik bagi seorang pemimpin yang melayani. Sesuai dengan aturan. Ayat 15 juga menyampaikan bahwa dia memimpin dengan contoh. Ya, Nehemia memimpin dengan contoh. Ini yang disebut dengan walk the talk. Ya, jadi dia melakukan apa yang sesuai contoh. Ya, jadi do what you preach. Ya, lakukan apa yang kau khotbahkan. Ya,
Dia lakukan itu, Nehemia melakukan itu. Dia sungguh-sungguh melakukan itu, dan saudara perhatikan ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita lagi. Anda perhatikan kalimat terakhir di ayat 15. Kalimat terakhir ayat 15 mengatakan begini. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena, nah ini kuncinya, aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Jadi saudara sekalian, kenapa Nehemia bisa mampu melakukan semuanya itu? Karena dia taat pada firman Tuhan. Dia takut akan Allah, dia taat pada firman Tuhan. Dia menganggap bahwa firman Tuhan adalah hukum di atas semua hukum. Ya, meskipun ada diskresi policy yang seperti itu, tetapi firman Tuhan dia lebih takut, dia lebih bersandar pada firman Tuhan, dan dia melakukan itu sebagai dasar dari kebijakan yang dia ambil sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana zaman ini ya? Zaman ini ya ada banyak pemimpin yang takut akan Tuhan pada zaman sekarang, tapi juga banyak pemimpin yang tidak begitu takut ya. Jadi tidak takut pada Tuhan, lebih takut pada aturan-aturan atau lebih takut pada atasan. Lebih takut pada atasan, sehingga atasan ngomong apa, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan, dia mengikuti saja. Yang ujung-ujungnya membawa dia masuk jurang, yang ujung-ujungnya berperkara dengan atau berurusan dengan BPK, ya, berurusan dengan KPK, karena bukan mengikuti aturan, tidak takut akan Tuhan, dan loyalitas yang membabi buta kepada atasan. Atasan ngomong apa aja ikut. Ya, tadi saya singgung tentang followership, tetapi bukan berarti segala sesuatu yang apalagi yang bersandar atau yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan lalu kita ikuti. Masalah lain dari pemimpin saat ini, saudara sekalian, yaitu terutama orang-orang Kristen, yaitu kita sering dualisme di dalam kehidupan kita, yang kita katakan bahwa kehidupan rohani saya adalah di persekutuan, di rumah, tetapi di kantor itu adalah kehidupan sekularisme saya. Saudara-saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada pembagian antara sekularisme dan sacred life, ya, tidak ada, bahwa bagaimana Anda berada dalam dunia sekuler, kepemimpinan seperti kita di ASN ini adalah bagian dari kehidupan rohani kita. Ya. Sehingga takut akan Tuhan menjadi kriteria yang paling utama. Ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti hanya di gereja, tetapi juga di kantor kita. Dan disitulah perwujudan dari takut akan Tuhan itu dinyatakan. Nah, kembali, syarat pertama, saudara sekalian, sebagai pemimpin, apakah Anda masih mengandalkan Allah dalam kepemimpinan Anda pada saat ini? Bagi Anda yang duduk di eselon 4, eselon 3, eselon 2, ya, mudah-mudahan ada eselon 1 di antara kita orang Kristen di BPS, atau bagi Anda yang berada di daerah-daerah, ya, statistik di daerah, kantor statistik di daerah, mungkin saja menduduki jabatan eselon 2. Pertanyaannya, apakah Anda masih mengandalkan Allah? Apakah Anda menjalankan tugas kantor, tetapi sebetulnya pelayanan Anda itu dengan tetap takut akan Tuhan? Dan standar utama yang kita pakai adalah bukan aturan regulasi, yang bisa saja merupakan diskresi-diskresi yang salah dari aturan-aturan yang berlaku, tetapi yang kita pakai adalah firman Tuhan. Saudara, Nehemia bisa melakukan itu. Nehemia menunjukkan hal itu, dan Anda pun bisa melakukan itu. Rujukan dari kepemimpinan Anda bukan orang lain, tetapi takut akan Allah. Dan komunikasi dengan Allah menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin, bagi Anda menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh di tempat Anda masing-masing, yaitu takut akan Allah dan berkomunikasi atau bersekutu dengan Allah. Itu syarat pertama, saudara-saudara sekalian. Ada dua lagi, saya akan masih ada waktu, saya akan secara singkat menjelaskan hal ini. Yang kedua, kalau yang pertama tadi syarat mutlak, ini syarat tambahan ini, saudara-saudara sekalian, yaitu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nehemia bagaimana di tengah-tengah posisinya sebagai bupati, dia masih melakukan pelayanannya. Nah, kita melihat di sini bahwa yang mendasari dia atau mengkoridori, membuat dia membatasi dia, memberikan arahan dan jalan bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani adalah misi atau tujuan hidupnya. Misi atau tujuan hidup Nehemia ini dia gumuli sejak ketika dia masih berada di
di kerajaan Persia, ya, di istana Susan pada saat itu dia sudah menggubuli misi itu, dan misi itu dia pertahankan. Misi itu dia pertahankan sejak hari pertama diangkat sebagai bupati sampai 12 tahun kemudian. Misi itu tidak tergoyah, dia masih memegang misi itu. Saudara, Anda perhatikan di ayat 16. Ayat 16 mengatakan begini, aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Tadi saya sebutkan mengenai tanah bengkok itu ya, tanah ladang ya. Aku melakukan pekerjaan itu dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan. Ya, Nehemia pada ayat 16 ini mengatakan begini, meskipun dia punya kedudukan sebagai bupati, tetapi yang paling utama tugas dia, ini tusi dia yang utama itu, tentu saja tusi ini adalah tusi yang tidak menyangkut langsung dengan governance pemerintahan ya, dengan tata kelola pemerintah. Tapi tusi yang paling utama itu yaitu memulai pekerjaan tembok itu. Jadi membangun tembok Yerusalem. Anda bisa melihat di sini enggak kaitan itu? Kaitan itu apa? Kaitannya yaitu tujuan hidupnya, tujuan utama dia berada di situ sebagai pemimpin, yaitu tentu saja memimpin bangsa Yehuda secara keseluruhan, tapi tujuan yang paling utama yaitu membangun tembok Yerusalem. Dan misi ini dia gumuli sejak awal. Nah, untuk Nehemia misi ini tidak tergoyahkan oleh fasilitas jabatan. Ya. Misi tidak tergoyahkan oleh fasilitas jabatan. Tadi saya mobil, tapi seringkali misi kita tergoda, terhapus, tergoyahkan oleh fasilitas jabatan. Anda perhatikan, dia katakan begini, aku pun memulai pekerjaan tembok itu, ayat 16, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang harus terkait dengan dia sebagai bupati, tetapi meskipun fasilitas itu dia tidak dapat, ya, dalam kata lain, ketiadaan fasilitas jabatan tidak mengganggu visinya atau misinya untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, apa tujuan hidup kita ya di dalam kita menjalani tugas kita di kantor kita atau jabatan kita masing-masing? Anda perhatikan Tuhan Yesus dicobai setan untuk beralih dari misi utamanya dan Yesus tidak melakukan itu. Ya, Yesus dicobai. Saya masih ingat ada perumpamaan atau ada cerita yang menarik mengenai seseorang ya yang turun dari suatu daerah pegunungan di Afghanistan ke daerah yang lebih rendah, dan ketika dia jalan turun dia ketemu sama orang pertama. Dia tanya sama orang pertama, "What are you doing?" Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu orang pertama itu katakan bahwa dia sedang memahat batu. Memang orangnya sedang dari batu besar menjadi batu kecil. I'm chiseling the stone. Ya, dia sampaikan begitu. Saya sedang memahat batu. Ya benar, orang itu sedang memahat batu. Kemudian dia jalan lagi, dia mendapatkan orang yang kedua. Dia tanyakan, what are you doing? Lalu orang yang kedua mengatakan sama, dia sedang memahat batu juga. Tapi orang yang kedua mengatakan, saya sedang menghasilkan $1 sehari. Ya, I'm earning $1 a day. Jadi pekerjaannya sama, kegiatannya sama, tapi dua orang mempunyai perspektif yang beda. Kalau yang pertama dia katakan saya sedang memahat batu, yang kedua mengatakan saya sedang menghasilkan $1 sehari. Dia jalan lagi ketemu orang yang ketiga. Orang yang ketiga dia tanya, what are you doing? Lalu orang yang ketiga ini mengatakan begini, I'm building a cathedral. Saya sedang membangun suatu gedung gereja katedral yang besar. Tapi sebetulnya dia sedang memahat batu. Tapi sebetulnya dia sedang menghasilkan $1 sehari. Tapi bagi dia itu adalah proses dalam membangun katedral, sedang membangun sesuatu yang besar. Saudara, perspektif setiap orang di dalam pekerjaannya beda-beda. Anda bisa menjadi seseorang yang pertama tadi, chiseling stone. Anda bisa yang kedua, earning gaji Anda setiap bulan. Tapi Anda bisa orang yang ketiga, building something big, ya, sesuatu yang sangat besar. Nah, Nehemia melakukan itu. Nehemia melihat sesuatu yang sangat besar, sehingga hal-hal yang menyangkut ada dalam kehidupannya itu tidak mengganggu visi dan tujuan hidupnya. Sehingga dia bisa bekerja dengan baik, sehingga dia bisa memimpin dengan baik. Saudara-saudara sekalian, apa ya arti ini bagi kita? Dalam bekerja menjadi pemimpin atau staf, Anda harus punya tujuan hidup. Ya, kalau saat ini Anda nggak punya tujuan yang jelas, ya Anda harus meminta itu dari Tuhan,
memformulasi tujuan hidup Anda sehingga Anda tahu kemana, mengapa Anda bekerja di BPS. Apa yang saya lakukan di BPS? Apakah bekerja adalah tujuan hidup saya? Ataukah wadah untuk mewujudkan tujuan hidup saya? Saudara, bekerja itu adalah wadah atau bekerja itu tujuan? Ya, Anda harus menjawab itu. Menjadi pemimpin itu wadah dalam rangka Anda atau proses untuk Anda mewujudkan tujuan hidupmu, ataukah itu merupakan tujuan hidup Anda? Saudara, kalau itu menjadi tujuan hidup Anda adalah salah. Karena tujuan hidup Anda bukan di situ. Tujuan hidup Anda lebih besar dari itu. Toh bekerja, kalau kita jadi pejabat, hanya beberapa tahun. Satu saat kita akan pensiun. 60 tahun struktural, 65 tahun atau 70 tahun fungsional. Saatnya Anda pensiun. Lalu apa yang sudah Anda capai? Nah, kalau Anda bekerja adalah tujuan, maka Anda nggak capai tujuan hidup Anda. Tujuan hidup Anda harus lebih dari itu. Ya, tujuan hidup Anda itulah yang mendasari atau mengkoridori, ya, menjadi koridor bagi Anda menjalani yang disebut dengan pemimpin yang melayani. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya pengen setiap orang, setiap Anda murnikan. Kalau selama ini Anda punya tujuan, Anda harus menguji itu dengan Tuhan. Tanyakan itu lalu Anda murnikan tujuan hidup Anda. Berkonsultasi dengan Tuhan, tanyakan pada Tuhan, lalu kemudian evaluasi apakah memang saya sudah melakukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah menyenangkan hatimu. Ya, ada lagunya kan ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Ya, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Adapun menjadi pejabat di BPS, pejabat di kantor kita masing-masing di daerah, adalah proses dan cara untuk kita mewujudkan tujuan hidup kita. Dengan demikian Anda bisa menjadi pemimpin yang melayani. Kalau yang pertama tadi syarat esensial, ini nih yang kedua ini adalah merupakan tadi saya sebutkan koridor atau yang memagari kita sehingga kita bisa melakukan tanggung jawab kita yang benar. Saudara sekalian, yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Dan Nehemia ini mempunyai gaya kepemimpinan yang disebut dengan simple lifestyle. Anda mungkin terkejut ketika membaca ini ya, gaya kepemimpinan yang sederhana, simple lifestyle. Kenapa? Tadi saja sudah disampaikan, dia tidak mengambil emas yang diberikan sehari kepada para bupati-bupati sebelumnya seberat 0,5 kilogram sehari. Ya, itu dia tidak meminta itu. Itu berarti dia sederhana. Dan mari kita lihat di ayat 17. Saudara, yang dilakukan Nehemia gaya hidup ini yaitu bahwa ya ini pemimpin Kristen, kadang-kadang kita berpikir begini bahwa pemimpin Kristen itu ya sudahlah fokus dalam bekerja, tidak ada dimensi sosial sama sekali. Ya itu salah besar karena sebetulnya pemimpin Kristen diminta untuk kita mempunyai jaringan sosial, hubungan sosial yang baik dengan staf, baik pun dengan orang lain. Anda perhatikan di ayat 17. Mari kita perhatikan ayat 17. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Ya, banyaknya 150 orang. Orang-orang Yahudi dan para penguasa. Duduk di mejaku ini artinya yang sering makan bersama-sama dengan Nehemia ya, 150 orang atau selalu makan dengan Nehemia 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Jadi selain 150 orang itu ada orang-orang yang merupakan tamu ya, yang sebetulnya ini semuanya terkait dengan apa yang disebut dengan social networking atau kapasitas dia ya, social investment Nehemia ya. Dia melakukan hal itu. Jadi dia bukan seorang pemimpin yang terisolasi, tapi pemimpin yang juga memperhatikan aspek-aspek sosialnya, dan saya pikir kita pun harus melakukan itu. Saudara berhubungan, bergaul dengan siapa saja, orang-orang yang memang dari sana kita bisa belajar dan dari sana kita bisa share and to be share. Ya itu kita harus melakukan itu. Saudara perhatikan di ayat 18, ini menjelaskan tentang gaya hidupnya. Ya jadi 150 orang dan tamu-tamu yang berkumpul dengan dia yang disediakan sehari atas tanggunganku. Ada perhatikan ini. Jadi Nehemia ini menyediakan makanan dan di sini dikatakan atas tanggunganku. Nah ini seorang pejabat yang menyiapkan makanan bukan atas tanggungan negara, tapi atas tanggungan dia. Saya pikir ini sesuatu yang paling yang harus kita belajar.
Karena seorang pejabat, seorang pemimpin itu selalu biasanya dia meminta ditanggung oleh negara, ditanggung oleh kantor. Ya, padahal tidak boleh, ini urusan pribadi, bukan ditanggung oleh kantor. Nah, di sini dikatakan begitu ya, seekor lembu, 6 ekor kambing, dan seterusnya. Kalau Anda baca ini pertama kali, saudara-saudara sekalian, maka seolah-olah ini Nehemia hidup dalam kemewahan. Saya ingin sampaikan ke Anda, saya melakukan riset tentang hal ini, mempelajari tentang hal ini betul, dan ternyata yang Nehemia lakukan ini jauh-jauh berkurang atau lebih kurang, lebih sedikit dari para bupati pada zaman itu, atau gaya hidup dengan makanan yang list of makanan yang disampaikan di sini, itu bahkan lebih jauh dari perwira pejabat menengah di Yehuda pada saat itu. Ya, jadi mungkin kalau bupati, ya di bawah bupati itu ada para kadis, kepala-kepala dinas, atau kepala atau camat, ya, jauh lebih rendah bahkan dari seorang kepala dinas, ya, apa yang dilakukan oleh Nehemia dengan list makanan seperti ini. Saya ingin tunjukkan Anda slide ini. Kalau Anda perhatikan slide ini, ada 2 jurnal, jadi senang ini kalau orang BPS, lalu kemudian saya tunjukkan ini. Yang namanya Tyndale Bulletin, dan ada 2 Tyndale Bulletin ini menjelaskan tentang apa yang barusan saya sampaikan ke Anda. Judulnya Contextual Influences in Reading of Nehemia pasal 5, ya, case study. Jadi yang kita baca ini adalah pasal 5. Kemudian jurnal yang kedua, The Government of Judah Under the Persians. Jadi cerita tentang governor. Tadi saya sampaikan bahwa dalam terjemahan lain dia tidak disebut bupati tapi gubernur. Dan ternyata saya pelajari di gubernur-gubernur Yehuda sebelumnya ini, ya, di artikel ini menjelaskan tentang gaya hidup yang superfluous, gaya hidup yang extravagance, yang betul-betul tidak berdasarkan, yang tidak sederhana. Dan kalau Anda membandingkan ini, saudara-saudara sekalian, maka kita bisa tahu bahwa Nehemia menjalani hidupnya yang sederhana, simple lifestyle, ya, simple lifestyle. Nah, saudara sekalian, yang terakhir ayat 19 ini begini bunyinya. Ayat 19, oke, Anda bisa juga lihat di dalam ayat 18 bagian akhir itu, ya, cerita bagaimana Nehemia tidak melakukan sesuai dengan bupati-bupati sebelumnya, tapi ayat 19 dia mengatakan begini, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi Nehemia sampaikan kepada, ini doa Nehemia ini, ya, disampaikan, Allah, ingatlah apa yang aku buat untuk bangsa ini. Tentu saja kalau dia kejam, dia berbuat dengan tangan besi, dia nggak mungkin berdoa seperti ini. Tapi dia katakan, ingatlah yang aku perbuat untuk bangsa ini. Nah, ya, saudara-saudara sekalian, ya, apa itu simple lifestyle? Ya, gaya hidup sederhana. Gaya hidup sederhana itu adalah gaya hidup di mana kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi bukan our wants, but our needs. Anda tahu the difference between wants and needs. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang kredit harus lebih besar dari debit. Ya, kalau Anda punya account bank, itu kredit harus lebih besar dari debit. Gaya hidup yang jangan lebih besar pasak daripada tiang. Gaya hidup yang tidak ikut mode, tidak ikut mainstreaming yang berjalan, yang luar biasa yang ada di luar, ya. Itu bukan gaya hidup yang sederhana. A simple lifestyle adalah komitmen dari gereja-gereja sedunia supaya orang-orang Kristen dan terutama para pendeta, para pelayan-pelayan Kristen itu melakukan kehidupan seperti itu. Dan simple lifestyle adalah salah satu karakter dari Christian leader. Simple lifestyle, hidup yang sederhana. Saudara sekalian, kalau Anda saat ini menggunakan kartu kredit atau kartu debit, ya, kalau kartu kredit, kartu debit lebih banyak dari income Anda, stream of your income, monthly income atau annual income, dan Anda menggunakan itu lebih banyak, maka Anda tidak melakukan simple lifestyle. Ya, Anda harus bekerja lebih keras lagi supaya income-nya lebih banyak, supaya Anda bisa mengatasi kebutuhan Anda. Tapi kebutuhan itu jangan sampai Anda tidak bisa kelola dan kemudian hidup Anda itu membuat Anda stres. Karena apa? Karena konsumsi yang berlebih-lebihan. Dan Nehemia mengajarkan tentang hal itu, simple lifestyle.
Alkitab mengajarkan tentang simple lifestyle. Tuhan Yesus melakukan itu, Paulus melakukan itu, pelayan-pelayan banyak yang melakukan itu. Gaya hidup yang sederhana. Nah, sebagai aplikasi, apa yang bisa kita lakukan? Anda harus menjadi pemimpin dan pada saat yang sama staff yang sederhana gaya hidupmu. Ya, saya nggak tahu Anda selama ini bagaimana. Kalau Anda belum mampu untuk membeli mobil, ya pakai aja pakai aja mobil apa itu online. Ya, jangan buru-buru beli mobil, lebih murah pakai mobil online. Kalau Anda belum mampu beli motor, naik ojek aja lah. Ya, kalau sudah mampu dan Tuhan berkati Anda dalam bidang itu, ya Anda lakukan. Tetapi kalau Anda belum mampu, jangan melakukan itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin di akhir renungan ini, saya ingin Anda memperhatikan betul apa yang disebut dengan simple lifestyle ini. Di dalam Alkitab, ya tentu saja di Alkitab kita tidak diterjemahkan secara jelas, begitu ya. Tapi di dalam Alkitab ini ada satu istilah yang disebutkan dengan kata ganti happiness atau kebahagiaan. Happiness atau kebahagiaan itu kalau di dalam terjemahan kita selalu sampaikan kebahagiaan, ya, berbahagialah, ya, itu sering kita sebutkan. Tetapi ada satu terjemahan yang disebut contentment. Contentment itu apa? A state of happiness and satisfaction yang tidak tergantung pada benda. Ya, jadi contentment itu sering dikatakan di dalam Alkitab kita, ya, dan contentment itu kebahagiaan yang tidak tergantung kepada ownership of atau belongings of property. Itu tidak akan. Itu adalah contentment. Dan tidak bergantung pada properti, tidak tergantung pada harta dan kekayaan. Tapi contentment itu kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Dan kebahagiaan itu yang membuat orang bisa hidup sederhana. Saudara berdoa memohon kebahagiaan dari Tuhan. Nehemia mengatakan begini, Tuhan, ayat 19 ya, dikatakan begini, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kalau Anda menjadi pemimpin pada saat Anda pensiun nanti, atau sudah selesai, lalu Anda berkata begini ke Tuhan, Tuhan ingat dulu apa yang saya kerjakan. Mampu nggak Anda mengatakan, Tuhan ingatlah dulu apa yang saya kerjakan. Atau ketika akhir bulan Anda sudah hidup dengan benar, Anda mengatakan begini, Tuhan ingatlah apa yang sudah saya lakukan. Ya, akhir tahun Anda bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi yang banyak, lalu Anda katakan, Tuhan ingatlah apa yang sudah saya lakukan. Tentu saja doa itu bisa Anda sampaikan kalau Anda berbuat benar. Kalau Anda hidup benar. Kalau Anda nggak hidup benar, Anda nggak mungkin menyampaikan itu ke Tuhan. Kau berbuatnya salah, mau menyampaikan itu ke Tuhan, memohon Tuhan mengingat itu. Nehemia menyampaikan ini karena dia melakukan yang benar, dia menjalani gaya hidup yang betul, koridor mengikuti Tuhan, dan dia takut akan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, berdoalah agar Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi pemimpin di BPS, di Kanwil, atau di kantor masing-masing, di provinsi, di kabupaten. Tapi pada saat yang sama, Anda menjadi pemimpin yang melayani. Bersyukur kalau Anda, dan itu juga doa saya, ya, dulu dalam menjalani jabatan-jabatan saya sejak dari eselon 3, eselon 2, eselon 1, saya berdoa, saya memohon dari Tuhan. Dan kemudian saya penuhi dengan kapasitas, dengan pendidikan, dengan belajar, dengan macam-macam, termasuk mengembangkan sosial kapital dan seterusnya, supaya layak dan bisa ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Saudara sekalian, Indonesia butuh pemimpin, Anda lakukan itu bukan merupakan ambisi, tetapi itu bisa merupakan pergumulan seperti Nehemia yang bergumul untuk meminta itu, tetapi hendaklah itu menjadi sarana atau prasarana untuk Anda memuliakan Tuhan. Berdoa agar Anda menjadi staf yang melayani. Tadi saya katakan pemimpin yang melayani itu datang dari staf yang melayani. Kalau staf saja udah nggak bisa melayani, bagaimana mau menjadi pemimpin yang melayani? Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua, Tuhan berkati, dan kiranya firman